Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Novi Ardiani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pancasila terdiri dari 5 sila yang setiap silanya memiliki makna yang berbeda. Di setiap sila juga akan ada penyimpangan yang dilakukan. Penyimpangan yang akan saya bahas terkait sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila memiliki arti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan keadilan lahir dan batin di hadapan negara. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh rakyat negaranya tanpa terkecuali sesuai dengan hak-haknya. Hukum merupakan salah satu dari implementasi fungsi negara yang dibentuk atas dasar motivasi terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Negara dan hukum yang ada pada suatu negara merupakan instrumen kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, keadilan bernegara dan berhukum meski mengaitkan dan kemanusiaan dan keadilan karena dalam perspektif instrumental tersebut, negara dan hukum itu sendiri tidak cukup tanpa kemanusiaan dan keadilan dalam melayani masyarakat. Namun, sekarang para penegak hukum tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya. Bahkan tidak sedikit aparat hukum yang melakukan ketidakadilan hukum pada kalangan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, agar hukum menjadi adil, para penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan seharusnya tidak membeda-bedakan latar belakang masyarakat dan harus sesuai dengan nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus terkait sila kelima Pancasila adalah ketidakadilan pada kasus Rachel Fenya, seorang publik figur yang melakukan pelanggaran berupa kabur dari karantina pada saat COVID-19. Rachel Fenya ini dengan sengaja kabur untuk menghindari karantina setelah pulang dari Amerika. Rachel Fenya diketahui menyuap beberapa penjaga Wisma Atlet untuk melindunginya, sehingga dicurigai ada oknum mafia di karantina tersebut. Namun saat dijatuhi hukuman pidana, Rachel Fenya hanya dikenakan wajib lapor dan tidak dilakukan penahanan karena dianggap kooperatif dan merupakan seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Berbanding terbalik dengan seorang ibu penjual bubur ayam yang dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah dikarenakan dianggap melanggar protokol kesehatan saat COVID-19. Ibu tersebut dijatuhi hukuman karena tertangkap oleh Satpol PP karena tetap berjualan pada saat PPKM berlangsung. Berdasarkan kedua latar belakang ini, aparat penegak hukum dirasa sangat tidak adil dalam memberikan putusan. Rachel Fenya yang merupakan public figure terkenal dapat dengan mudahnya memberi jaminan untuk dirinya menghindari penahanan atas pelanggaran yang telah dirinya perbuat. Faktor Rachel Fenya melakukan pelanggaran tersebut yaitu karena Rachel Fenya ingin bertemu dengan anak-anaknya. Dikutip oleh YouTube Boy William, Rachel Fenya mengaku kabur dari karantina karena beralasan ingin bertemu dengan anak-anak. Alasan aku ingin ketemu anak-anak, tapi aku tahu itu bukan alasan yang tepat. Berikut cuplikan yang ada di YouTube Boy William. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Rachel Fenya. Hari ini sudah kita layangkan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap saudari Rachel Fenya, kata Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Senin 18 Oktober 2021. Asal kamu tahu sekarang ya, di hari-hari ini kamu adalah mungkin berita trending news nomor 1, kasus karena kamu gak karantina pulang dari Amerika. And you know that, ya kan? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul, aku pulang dari Amerika dan aku gak menjalani
karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan gak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat dan You say you miss your kids, makanya Kodam Jaya mengungkapkan ada 2 oknum TNI yang membantu Rachel Fenya kabur di saat menjalani karantina di RSDC Pademangan, Jakarta Utara. Kapendam Jaya Kolonel Herwin Beas membeberkan peran kedua oknum TNI tersebut yang membantu Rachel Fenya kabur. Jadi kalau secara pengakuannya yang bersangkutan membantu Rachel Fenya untuk tidak menginap di karantina, itu kata Herwin saat ditemui di J-Expo Kemayoran. Nah, 2 anggota TNI ini diketahui berinisial FS dan IG. Mereka berdua membantu Rachel Fenya tidak melakukan karantina sesuai dengan aturan berpergian di Indonesia. Sementara pengakuannya ini tidak ada upaya suap, ujar Herwin. Berikut adalah bukti dari Detik News. Solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan pengawasan karantina. Jadi pihak kepolisian dan militer itu memperketat penjagaan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar petugas. Yang kedua, oknum TNI yang terlibat diberikan sanksi serta ditindaklanjuti atas tindakan dilakukan. Yang ketiga, Rachel Fenya selaku pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. Yang keempat dan atau yang terakhir itu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran public figure bahwa sebagai public figure harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila, harus diperhatikan lagi pengimplementasiannya. Hukum tetap hukum. Dari kasus Rachel Fenya ini terlihat bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pihak-pihak yang terlibat harus diberikan sanksi yang sesuai. Tidak dibenarkan atas tindakan tersebut karena dapat memberikan dampak-dampak pada sekitar. Sila kelima Pancasila sudah jelas termasuk penting dalam hal persamaan hak dan tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Setiap orang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Tujuan akhir dari prinsip ini adalah untuk menciptakan negara yang layak bebas dari penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kemungkinan individu untuk hidup sebagai manusia. Semua orang diperlakukan sama dan adil serta dapat menjalani kehidupan yang tertib, damai, dan normal. Keadilan sosial pada dasarnya melindungi martabat semua manusia. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial juga harus diterapkan pada perwujudan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.